Baik, kita mulai untuk presentasinya pada sore hari ini. Oke, apa itu tumor jinak pada jaringan lunak? Itu merupakan suatu benjolan atau tumor dengan diferensiasi normal, yaitu pertumbuhannya lambat serta memiliki kapsul dan tentunya tidak memiliki metastase atau anak sebar. Ini yang membedakan antara tumor jinak dan tumor ganas atau kanker dalam bahasa sederhananya. Nah, tumor-tumor jinak yang sering kita jumpai di lapangan antara lain lipoma, ateroma, kemudian fibroma, nevus pigmentosus atau yang disebut juga tai lalat gitu ya, hemangiom, clavus atau mata ikan sering sekali itu dengan keloid atau parut hipertrofi. Nah, akan kita bahas satu-satu mengenai tumor-tumor di jaringan lunak tersebut, yaitu yang pertama adalah lipoma. Kita sudah seringkali mendapat ini lipoma dan sudah tidak asing lagi ya. Lipoma ini merupakan suatu tumor jinak yang berisi jaringan lemak adiposa, berada di bawah kulit yang tumbuhnya lambat, sering dijumpai berlobul-lobul. Artinya dia memiliki lobulus-lobulus dan dilapisi oleh pseudokapsul berupa jaringan fibrosa yang tipis. Penyebabnya tersering terjadi akibat riwayat trauma benturan dan secara dilihat secara seringkali didapatkan bahwa kecenderungan lipoma tersebut dapat diturunkan. Artinya misalnya ayahnya atau ibunya mengalami lipoma, anaknya pun mengalami lipoma. Secara mikroskopis ditemukan jaringan tumor berbentuk lobulus yang mengandung sel lemak normal. Nah, ini adalah gambaran secara skematik lipoma persis berada di bawah kulit dan dia berada di antara jaringan lemak. Ini gambaran secara real yang ditemukan di lapangan, yaitu berlobus-lobus warna kekuningan. Dan kalau diperiksa secara sitologi, ditemukan jaringan khasnya adalah suatu sel lemak. Sel lemak, lobulus besar, dan inti selnya satu. Jenis-jenis lipoma sendiri dibagi atas lipoma soliter, cuma satu buah gitu, letaknya di permukaan dan berukuran kecil. Nah, satu lagi yang dikatakan tadi bahwa diturunkan namanya familial lipomatosis multiple. Jadi mungkin kita pernah mendapatkan kasus di mana ada seseorang mengalami benjol-benjolan gitu ya di seluruh permukaan tubuh, mulai dari wajah hingga ke tungkainya. Nah, ini merupakan suatu keadaan di mana terdapat beberapa benjolan kecil dengan batas tegas berkapsul. Seringkali terdapat menyebar di seluruh batang tubuh dan ekstremitas. Gejala klinisnya tentu lipoma namanya lemak ya, lunak pada perabaan, mobile ya, dapat digerakkan, tidak nyeri, kenyal, berlobus, dan berbatas tegas. Pertumbuhannya biasanya lambat, kebanyakan berukuran kecil, namun juga dapat berukuran besar, menjadi cair lipom. Lipom biasanya hanya dirasakan mengganggu secara estetika saja oleh penderitanya. Jarang menekan struktur lain sekitar dan menyebabkan gangguan yang berarti, apalagi sampai menyebabkan yang berbahaya. Biasanya tidak sampai ke sana. Secara tata laksana, itu dilakukan konservatif apabila tidak mengganggu, namun kalau merasa mengganggu atau terlihat secara estetika mengganggu, dilakukan eksisi, dilakukan pembedahan pengangkatan lipoma tersebut. Nah, ini ada gambaran secara realnya lipom yang diangkat di daerah bawah kulit. Ini di daerah lengan bawah. Kemudian yang kedua, itu adanya aterom, atau disebut juga kista epidermal atau kista lemak, kista sebaceus. Yaitu benjolan yang terbentuk akibat sumbatan pada muara kelenjar sebum.
di mana massa tumor tersebut berbentuk bulat atau lonjong, kenyal dengan berbatas tegas, umumnya tidak nyeri, kadangkala disertai infeksi akibat ditekan oleh penderita. Jadi dipaksa untuk dikeluarkan isinya dan menyebabkan infeksi. Kalau dipaksa tekan, dia keluar isi berupa seperti nasi, berbaunya bau khas jerawat begitu, dan ateroma tersebut memiliki daerah muara yang merupakan suatu tanda khas disebut juga pungta. Karakteristik dari kista ateroma tersebut ditemukan pada bagian tubuh yang mengandung kelenjar sebum, antara lain pada wajah, kepala, punggung, dan bokong. Berisi jaringan lunak berwarna putih abu-abu berkapsul, kadang disertai berbau asam. Dan apabila terjadi peradangan, kista tersebut berwarna merah dan nyeri. Nah, ini gambaran kelenjar ateroma tadi, kista ateroma. Jadi ada pungta, ini pungtanya, dan ini adalah gambaran secara skematik. Suatu kekhasan pada ateroma adalah dia memiliki kapsul. Jadi untuk menghilangkan secara total, kapsulnya harus terangkat sempurna. Apabila ada kapsul yang tertinggal, akan terjadi rekurensi di kemudian hari. Jadi yang paling penting itu kapsulnya dapat terangkat dengan keseluruhan. Tata laksana kista ateroma tersebut dilakukan dengan cara eksisi, dibuang, yaitu mengangkat seluruh bagian kista hingga ke kapsulnya secara utuh. Ya, bila kapsul kista tersebut tertinggal, maka dapat terjadi kekambuhan penyakit. Bila terjadi infeksi sekunder, yaitu terjadi kemerahan, nyeri, demam, dilakukan pembedahan dan evakuasi pes, evakuasi nanahnya. Dan seringkali luka dilakukan dengan perawatan terbuka serta pemberian antibiotik. Nah, ini gambaran bagaimana untuk dilakukan eksisi pada ateroma, kista ateroma. Itu pungtanya harus terambil dan kapsulnya harus ditangkap dengan total. Kemudian tumor jaringan lunak berikutnya adalah fibroma. Ini juga seringkali kita temukan dengan karakteristik yaitu berupa nodul dengan perapan keras di permukaan kulit, disebabkan oleh adanya hiperplasia jaringan ikat dan jaringan pembuluh darah. Tata laksananya juga sama, yaitu apabila tidak mengganggu secara medis, bisa dilakukan konservatif atau dilakukan eksisi. Nah, ini gambaran secara realnya, itu fibroma, biasanya letaknya di punggung. Kemudian ini adalah pemeriksaan secara sitologinya. Bisa kita lihat hampir seluruh lapangan pandang dari pemeriksaan sitologinya didapatkan adanya jaringan ikat yang masif di sana. Kemudian berikut lagi kita bicara mengenai nevus pigmentosus atau disebut juga tai lalat dalam bahasa sederhananya ya. Yaitu dia merupakan suatu tumor jinak dari melanosit, yaitu sel dendritik penghasil pigmen pada kulit. Penyebabnya terjadi akibat pajanan sinar matahari, pemberian kemoterapi, dan diturunkan pada keluarga. Sampai sekarang pemberian kemoterapi kenapa bisa menyebabkan munculnya nevus pigmentosus pun masih menjadi penelitian. Kemudian gambaran secara histopatologi dibagi atas adanya intradermal, junctional, dan compound. Dan tata laksananya selama dia tidak mengalami keluhan yang berarti dilakukan konservatif, namun kalau untuk mau dihilangkan dilakukan surgical excision, dieksisi. Nah, ini ada gambaran beberapa bentuk varian dari tai lalat tadi ya, ada yang namanya junctional, intradermal, dan compound. Letaknya bisa dimanapun, tersebar di seluruh permukaan tubuh. Secara histopatologi untuk junctional seperti ini gambarannya.
Untuk intradermal seperti ini, dan untuk compound seperti ini. Jadi terdapat varian dari tai lalat tersebut atau Nevus pigmentosus. Nah, Nevus ini juga harus kita bedakan dengan yang namanya suatu keganasan pada kulit, yaitu melanoma. Nah, kalau sebagai mudahnya kita membedakan antara Nevus pigmentosus jinak dengan melanoma, yaitu ingat saja A, B, C, D, E. Kalau yang normal, bentuk dari lesinya simetris. Tapi kalau melanoma tidak simetris. Dari border, dari tepi-tepinya, kalau yang normal itu tegas, tepinya jelas. Kalau pada melanoma, tepinya kita nggak bisa tuh melihat tepinya dengan tegas gitu, dengan jelas ya. Kemudian yang berikut lagi, color. Pada melanoma, dia memiliki beberapa gradasi dari warnanya. Jadi ada yang tua, ada yang coklat muda, ada yang coklat tua, dan sebagainya. Dari diameter, kalau normal yang Nevus itu hanya dikatakan lebih kecil dari 1/4 inci. Kalau yang melanoma lebih ukurannya dari 1/4 inci. Kemudian E-nya keterlibatan jaringan sekitar. Kalau yang melanoma mengalami perubahan dari bentuk, ukuran, dan warnanya. Oke, kita tidak membahas mendalam mengenai melanoma karena kita berada di lingkup sekarang adalah tumor jinak. Ya, jadi kita skip untuk melanoma. Mungkin di kesempatan berikut kita bisa sharing tata laksana melanoma. Tumor jinak berikut adalah hemangiom, yaitu suatu tumor jinak kulit akibat gangguan perkembangan sistem pembuluh darah yang berada di dermis dan subkutis. Nah, ini terbagi atas involuting tumor maupun non-involuting tumor. Apa itu dia? Jadi involuting tumor itu merupakan suatu hemangiom yang bisa mengalami regresi spontan. Secara histopatologi dibagi atas strawberry nevus, capillary hemangiom, dan cavernous hemangiom. Ini terjadi biasanya pada bayi-bayi atau usia muda. Tata laksananya terbagi atas konservatif atau krioterapi, bisa juga pemberian steroid, radiasi, atau dilakukan eksisi. Nah, ini kita lihat tadi secara gambaran klinis, hemangiom terbagi atas nevus seperti stroberi, jadi jelas warnanya terang. Kemudian hemangiom capillary dan hemangiom cavernosa. Berikut lagi kita membahas mengenai clavus corn atau mata ikan. Nah, ini juga sering terjadi, sering kita temui ya. Clavus, orang bilang mata ikan gitu. Ini merupakan suatu penebalan kulit epidermis yang memiliki pusat inti keras akibat tekanan dan gesekan yang terjadi berulang kali. Biasanya diakibatkan karena tidak menggunakan alas kaki saat berjalan, berjalan dengan berjinjit, atau menggunakan sepatu berhak tinggi. Dengan tata laksana, dapat menggunakan salep asam salisilat dengan catatan clavus atau mata ikan yang terbentuk tadi, atau penebalan kulit epidermis yang terbentuk tadi, tidak terlalu tebal. Baru bisa dipakai asam salisilat untuk dilakukan pengikisan gitu ya istilahnya. Namun kalau sudah terlalu tebal, itu perlu dilakukan eksisi. Karena yang bersangkutan biasanya mengeluhkan nyeri pada saat berjalan. Nah, di sini kita harus membedakan antara corn, tadi mata ikan, callus, dan wart. Ini mirip-mirip.
Tapi ada pembedanya, yaitu kalau corn itu tadi kecil, lebih kecil, bentuknya bulat. Kalau kalus itu kapalan, dia bentuknya lebih besar dan biasanya lebih menyebar, diffuse. Kalau wart ini seperti kutil gitu. Kemudian kalau corn biasanya berada di jempol ya, dan tidak berada pada daerah yang weight bearing. Kalau halus justru berada di daerah weight bearing, di titik tumpuan tubuh, seperti di daerah telapak kaki. Kalau wart bisa terjadi dimanapun telapak kaki atau di seluruh tubuh, bagian tubuh. Kalau corn tadi nyeri, apabila terutama kalau dia diberikan tekanan di sana, jadi menginjak saat dia berjalan akan terasa nyeri. Kalau kalus bisa juga berada di siku, di tangan maupun di daerah pergelangan kaki. Corn dan kalus diakibatkan oleh tekanan dan friksi, gesekan. Tetapi wart atau pekutil tadi diakibatkan oleh virus. Nah, ini gambaran skematik antara corn, wart, kalus dengan kaki yang normal. Jadi kalau corn itu terjadi penebalan epidermis yang ke bawah, menekan jaringan dermis dan jaringan subkutis. Kalau kalus justru berada keluar, dia tidak menekan ke arah dermis dan ke arah subkutis. Kalau warts itu akibat dari virus tadi. Nah, kemudian ini terakhir dari pembahasan kita hari ini, yaitu keloid dan parut hipertrofi. Ini juga sering terjadi, sering ditemukan bagi mereka yang pernah mengalami luka, baik luka akibat sengaja maupun tidak sengaja. Sengaja di sini maksudnya bagi mereka yang menjalani tindakan operatif. Kalau tidak sengaja, misalnya kecelakaan atau terkena potong atau ketidakhati-hatian, jadi terluka di sana. Nah, di sini kita membedakan antara scar hipertrofi dan scar keloid, sebab ini mirip-mirip. Dari bentuknya hampir sama. Namun di sini secara patofisiologi kita bedakan. Scar hipertrofi terjadi biasanya 40-70% pasca operasi dan di atas 90% pasca luka bakar. Keloid kebanyakan malah terjadi pada ras Afrika. Secara insiden tidak ada perbedaan scar hipertrofi maupun scar keloid antara laki-laki dan perempuan. Biasanya terjadi tertinggi pada usia muda, dewasa muda, 20 hingga 30 tahun. Pada area predileksinya, scar hipertrofi berada di bahu, leher, sekitar dada, lutut, dan pergelangan kaki. Kalau keloid berada di dada depan, pundak, telinga, lengan atas, dan pipi. Scar hipertrofi secara onset terjadi 4-8 minggu setelah terjadi luka. Kemudian terjadi pertumbuhan cepat selama 6 bulan, kemudian pelan-pelan mengalami regresi. Tapi pada keloid itu terjadi beberapa tahun setelah terjadinya luka, spontan, tanpa didahului luka pada daerah dada tengah. Cenderung menetap dan jarang untuk terjadi regresi spontan. Kalau scar hipertrofi tersebut jarang berulang kalau kita lakukan scar eksisi pada awal. Tapi kalau scar keloid sering berulang. Secara gambaran klinis, scar hipertrofi jarang meluas melebihi daerah area luka. Tapi kalau scar keloid, dia tumbuh melebihi di daerah area luka. Secara histopatologis, kalau scar hipertrofi gambarannya terorganisir. Yang paling banyak adalah kolagen tipe 2, tipe 3 yang paralel. Secara epidermis terdapat nodul mengandung myofibroblast. Serta yang bedanya adalah ekspresi ATP-nya rendah.
Itu yang menyebabkan kenapa pada scar keloid memiliki ekspresi ATP yang tinggi, sehingga dia bisa tumbuh melebihi luas area luka. Nah, ini ada gambaran perbedaan secara klinis antara hipertrophic scar, parut hipertrofi, dengan keloid. Kalau parut hipertrofi tadi, secara khasnya adalah dia tidak tumbuh melebihi daerah bekas luka. Keloid, dia tumbuh melebihi daerah bekas luka. Kemudian untuk tata laksana scar hipertrofi dan keloid, itu bisa diberikan untuk dilakukan pemberian steroid, kortikosteroid ya, baik injeksi intralesi menggunakan triamcinolone. Kalau keloid itu bahkan bisa menggunakan cryoterapi, dilakukan laser, dan yang sering timbul adalah efek samping yang sering timbul pada keloid itu terjadinya atrofi kulit serta telangiektasis. Kemudian berikut juga bisa dilakukan cryoterapi di bedah beku pada keloid maupun pada scar hipertrofi. Kemudian dilakukan scar, revisi scar, jadi dilakukan tindakan eksisi baik secara linear, kemudian split FTSG ya, atau STSG. Kalau yang keloid itu bisa berulang antara 50 sampai 100%. Jadi cukup tinggi angka rekurensi pada keloid apabila dilakukan eksisi tunggal saja. Jadi hanya menggunakan modalitas eksisi saja, itu bisa berulang secara teoritis sampai 50%. Dan bisa juga dilakukan dengan radioterapi, tapi jarang sekali dibikin sampai radioterapi, dan menggunakan YAG laser, NDX biasanya, baik dilakukan pada keloid maupun scar hipertrofi. Ini pun jarang pakai NDX. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharing mengenai tumor jinak di jaringan lunak pada hari ini.